مرحبا أهلا النوادي. Kalau kebaikan namanya khairun. Khairun kebaikan. Khairul umam, sebaik-baiknya umat. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Orang kalau sudah sampai ke level orang baik itu dalam Al-Quran disebut muhsin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita. Jangan kita membalas orang itu berbuat buruk, kita lakukan hal yang sama, maka kita bukan orang muhsin. Orang kalau sudah muhsin, dalam situasi apapun tetap muhsin. Putih-putih, hitam-hitam, gak ada orang muhsin abu-abu. Makanya kalau sudah muhsin, jangankan manusia, hewan pun dia berikan kasih sayang. Kita gak bicara manusia, hewan. Tuh ulama-ulama dulu diceritakan sama semut dia sedekah. Dia kasih gula lebih untuk semut. Sama kalbun, anjing. Imam Rifai, pendiri tarekat Rifaiyah, merawat seekor anjing yang penuh dengan luka, yang tidak dipandang oleh manusia. Beliau buat kemah khusus di sampingnya, 2 kemah, kemah satu untuk beliau, kemah satunya untuk anjing yang terluka itu. Selama berhari-hari beliau datang ke kemah itu, nginap untuk merawat itu anjing, sampai anjing itu sembuh, baru kemah itu kembali dibungkus. Itu Imam Rifai. Orang yang sudah muhsin kalau berbuat baik sudah gak lihat lagi agama. Ini agama apa, agama apa. Dia lihat ini manusia. Apalagi ini orang kafir yang baik ya, namanya kafir zimmi. Orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam, wajib bagi kita sebagai muslim berbuat baik kepadanya. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, dan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang itu. Dan untuk berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita tidak dilarang oleh Allah berbuat baik kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Yang penting dia kafir zimmi, orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Tapi kalau orang kafir yang memusuhi umat Islam, seperti yang saat ini Israel misalnya, itu gak boleh kita bersikap baik. Bahkan kalau misalnya ini Perdana Menterinya mati besok, kita bacanya Alhamdulillah. Gak boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khusus untuk umat Islam. Almarhum juga gak boleh. Almarhum itu khusus kepada seorang muslim. Ini zaman sekarang jadi gado-gado. Ya, ini yang meninggal non muslim almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada doa lagi, Allahumma firlahu warhamhu. Tambah kacau. Cukup bela sungkawa. Kami turut berbela sungkawa, tidak dilarang sama sekali. Kafir zimmi ya. Kalau kafir harbi, seperti misalnya besok mati Presiden Israel nih, itu Nabi sikapnya bagaimana? Kan contohnya Nabi SAW. Kalau Nabi sudah lakukan, itu pasti contoh dan sikap terbaik. Abu Jahal waktu mati, dikabarkan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, Abu Jahal mati. Ini musuh Islam. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa azza dinah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya dan telah memenangkan agamanya. Itu. Jadi kalau Perdana Menteri Israel mati, kita baca doa itu. Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Tapi kalau kafir harbi, jangan.
Bisa dua pilihan, kalau mau belasungkawa pakai saja belasungkawa tanpa harus diiringi dengan syiar-syiar atau doa-doa dalam Islam, atau diam saja, gak usah belasungkawa, tapi tidak mencaci maki, tidak menjelekkan, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik pada orang yang wafat dari non muslim. Itu sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbuat baik atau bahasa agama namanya khairun, itu diterjemahkan sangat banyak. Kadang Allah Ta'ala menyebut kata khair itu bermakna ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah satu kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ditafsirkan oleh Imam Ali, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira alladzi yanjuna bihi minan nar, ya, alladzi yanjuna bihi minan nar. Maksud dari ayat tersebut, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu ajarkanlah ilmu kepada diri kalian dan keluarga kalian yang ilmu tersebut memiliki kebaikan yang akan menyelamatkan kalian dan mereka dari api neraka. Itu namanya khair, kebaikan. May yuridillah bihi khaira yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah berikan dia paham tentang ilmu agamanya. Jadi ilmu agama disebut khair. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Harta juga disebut khair, kebaikan. Jadi tidak semua harta itu jelek. Innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya dia sangat mencintai khair. Khair di situ harta. Kebaikan di situ ditafsirkan harta. Nah, harta bisa menjadi baik jika dimiliki oleh orang baik, dimiliki orang soleh. Ini harta yang kita dapatkan di dunia, di akhirat, di hari kiamat. Nanti Allah tanya dua hal dari harta kita. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ini harta dapatnya dari mana? Pertanyaan kedua, kemana dihabiskan harta ini? Dua itu pertanyaan. Kalau dapatnya baik, kemudian dihabiskan itu harta dalam kebaikan, maka harta ini khair, harta yang baik. Tapi kalau sebaliknya, dari hasil yang haram, dengan cara menipu, mengeksploitasi, korupsi, mencuri, maka ini tidak khair. Ini harta jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Khair berikut adalah memberikan manfaat kepada manusia. Itu khair. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Khair juga disebut orang yang senang mengajak orang lain berbuat baik. Itu khair namanya. Dia tidak mampu misalnya untuk berdakwah atau ceramah atau mengajar, tapi peluang pahalanya bisa sama dengan yang mengajar. Dengan cara apa? Dia ngajak orang lain. Bisa saja di-share dengan lewat media sosial, bisa saja dengan lisan. Dia mengajak kebaikan, dia khair. Man dalla 'alal khair ka fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau dia ngajak 10 orang, berhasil nih 10 orang diajak sampai ke masjid nih, hadir majlis, dia dapat pahala 10 orang itu. 10 orang itu dapat pahala juga. Tapi karena dia yang ngajak, dia dapat juga pahala mereka 10 kali lipat. Khair, kebaikan. Kebaikan juga disebut khair adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga adalah kebaikan. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini namanya khair ya. Tadi yang awal namanya syar, keburukan.